Takut dan bimbang adalah instrumen kontrol dalam tubuh kita. Oleh karenanya, kendalikanlah, bukan kita yang dikendalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini saya akan bincang santai bersama Ketua DPRD Musirawas, Bapak Azhari. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Saya lancar. Insya Allah. Insya Allah. Diperbolehkan untuk bertanya? Siap. Dengan senang hati. Apa saja sih Pak agenda kerja pada hari ini? Hari ini saya menghadiri undangan dari Sekolah Tinggi Agama Islam. Tadi jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Ada diskusi tentang polemik Pilkades di Kabupaten Musirawas tahun 2021 ini tadi. Sudah itu lanjut langsung rapat bersama PMD dengan Komisi 1 untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan dalam pemilihan Pilkades dari 112 desa yang dilaksanakan ini tadi. Ada sekitar 15 desa yang menggugat dari hasil dalam pelaksanaan Pilkades ini tadi. Maka kami panggil PMD, sebagian itu masuk di dalam di gedung DPRD Musirawas ini, ya kan, pengaduan bahwa ada menurut kandidat-kandidat dia tidak menerima atau menggugat dari hasil pemilihan Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 8 April ini tadi. Berarti lumayan sibuk ya Pak hari ini kerjaan? Iya, lumayan lah. Ada berapa sih Pak jumlah anggota DPRD Musirawas di 2019-2024? Anggota DPR Kabupaten Musirawas ini 40. 40 Pak? 40 anggota DPR Musirawas, ya. Kalau dari PDI sendiri Pak, berapa jumlah? Anggota fraksi PDI Perjuangan itu 8 anggota, 8. Jadi yang terbanyak dari hasil pemilihan tahun 2019 adalah PDI adalah kursi yang terbanyak atau yang di DPR Kabupaten Musirawas ini. Oke Pak, sedikit nanya tentang tugas Ketua DPRD Musirawas ini apa aja Pak? Tugas DPRD Kabupaten Musirawas ini selaku pimpinan lembaga, yaitu di legislatif, ya kan, bertanggung jawab, ya, mengelola ya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan 3 fungsi yang melekat di DPR, melekat di fungsi DPR, yang dimana di situ ada legislating, ya, controlling, dan budgeting. Saya selaku pimpinan yang dibantu oleh Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 menjalankan roda pemerintahan bersama anggota, ya kan, sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya kan. Di dalam DPR ini ada komisi, ada alat kelengkapan dewan, yang dimana alat kelengkapan dewan ini ada komisi, ada badan pembentukan daerah Bapelda, ada badan kehormatan, ada badan kehormatan, sudah itu ada praksi, dan ini terbagi semua di dalam tugas-tugas masing-masing. Kami selaku pimpinan berkoordinasi, mengkoordinasikan tugas masing-masing di alat kelengkapan dewan ini tadi untuk melaksanakan 3 fungsi ini tadi. Dan ini dalam melaksanakan pemerintahan, ya, kita selalu berkoordinasi, baik itu di eksekutif, baik itu di yudikatif, dalam rangka bagaimana, ya kan, mewujudkan pemerintahan yang good governance, pemerintahan yang bersih, ya kan, pemerintahan yang baik. Muaranya adalah bagaimana, ya kan, mewujudkan masyarakat Musirawas ini unggul, masyarakat ini sejahtera, masyarakat produktif. Nah, apalagi dalam kepemimpinan hasil pemilihan Pilkada tahun 2020 ini terpilih kepala daerah baru, ya kan, 2 Serikandi, ya kan, dengan slogan mantap, maju, mandiri, dan bermartabat. Nah,
Pak, bagaimana sih Pak cara Bapak memimpin selaku ketua nih Pak, memimpin? Ya, bagaimana cara untuk memimpin? Ya, pertama kita menerapkan teori kepemimpinan, berarti leadership, ya kan? Nah, leadership ini tadi yang harus kita tidak boleh berpihak kepada. Memang ini lembaga politik, lembaga politik, ya kan? Rumahnya politik, ya kan? Nah, tapi selaku pimpinan tidak boleh berpihak kepada kemana-mana, ya kan? Kita harus sesuai dengan koridor kaidah yang ada, ya kan? Kita mendengarkan, ya kan? Menyerap, ya kan? Dan memberi masukan. Nah, jadi sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan, terkhususnya di legislatif ini, jadi seimbang. Harus seimbang ya Pak? Harus seimbang, harus seimbang, ya kan? Dan selaku pimpinan juga kita selalu koordinasi, ya kan? Selalu koordinasi, ya kan? Dan selalu silaturahmi terhadap praksi-praksi yang ada dalam mengeluarkan suatu kebijakan, keputusan dalam proses pemerintahan ini. Tanpa koordinasi, ya kan? Tanpa silaturahmi akan tidak melahirkan suatu kebijakan yang berkualitas tanpa ada dukungan dari praksi-praksi yang ada di dalam gedung DPRD ini. Ya. Sering ada perbedaan pendapat apa tidak nih Pak di dalam rapat? Mungkin saling ada tunjuk tangan atau malah sampai gebrak meja itu Pak? Wah, kita hidup ini kan lembaga, ya kan? Lembaga politik, ya kan? Di sini adalah orang-orang politik, ya kan? Yang berlatar belakang berbeda, ya kan? Kalau perbedaan itu pasti ada. Pasti ada. Itu pasti ada. Karena kita hidup di alam demokrasi. Jadi perbedaan itu hal yang wajar di dalam alam demokrasi ini. Tapi perbedaan ini menjadi suatu kekuatan. Bukan perbedaan menjadi sebuah permasalahan. Dengan banyaknya perbedaan ini menjadi suatu kesimpulan, intisari menjadi kekuatan, ya kan? Dengan perbedaan kita menjadi suatu pandangan, mendapat pandangan-pandangan yang baru. Nah, ketika ada interupsi, ada perbedaan itu hal yang wajar. Karena ini pada ekstensi pendapat. Nah, pada ekstensi pendapat, ya, yang hak seseorang pribadi, ya kan, hak secara organisasi kepartaian, ya kan, yang harus dituangkan, yang harus disuarakan. Nah, inilah kita selaku pimpinan, ya kan, mengakomodir, ya, menampung, ya kan, menyaring, ya kan, sehingga ini menjadi keputusan, sehingga keputusan ini menjadi keputusan yang sama, keputusan berimbang, keputusan yang tidak mengecilkan atau membesarkan kepada satu pihak. Tapi ini adalah keputusan lembaga, keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Berarti adegan tunjuk-menunjuk yang gebrak meja tadi ada Pak? Kalau gebrak meja saat ini dalam kepimpinan saya belum melihat itu. Belum pernah melihat. Saya belum melihat itu karena kedewasaan di dalam berpolitik, ya kan, kedewasaan dalam cara pandang yang ada anggota saat ini, ya, lumayan mumpuni dalam dia melaksanakan tugas-tugas sehariannya yang melekat di dalam diri. Itu tidak ada Pak ya? Tidak ada. Bapak, kita jeda sebentar. Ya. Nanti kita boleh saya berjalan-jalan ke Ya. kantor ini? Siap. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai karena sudah segmen ini kita akan keliling kantor DPRD Kota Musirawas. Oke. Pemirsa, tadi sempat terjeda sedikit. Sekarang kita sudah berada di ruangan Bapak Azan. Ketua DPRD Kota Musirawas, Bapak Azandri. Ya. Oke, Bapak, tadi kan kita sudah berbincang sedikit. Nah, sekarang saya mau tanya sedikit lagi nih Pak. Apa Ya. sih Pak target khusus Ketua DPRD Musirawas di tahun 2021 ini Pak? Ya, target kita ya bahwa kita selalu berkoordinasi baik itu di eksekutif, yudikatif, ya, dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Musirawas ini, yang dimana Kabupaten Musirawas ini memang umurnya 78 tahun, yang kemarin sudah kami rayakan ulang tahunnya pada tanggal 20 hari Selasa. Tapi umurnya tua, tapi rasanya muda. Masih muda. Karena kami yang dulu ibu kotanya itu di Kota Lubuk Linggau, ya kan, sekarang kembali ke
ibu kota di Kecamatan Muara Beliti, ya kan. Nah, ini semua infrastruktur yang harus digenjot, harus dibangun, karena infrastruktur yang selama ini yang sudah kita bangun ini sudah diserahkan kepada Kota Lubuk Linggau, yang dibangun di wilayah kemarin di Muratara, ya kan. Nah, sekarang sudah menjadi kabupaten tersendiri, jadi Kabupaten Muratara. Nah, sekarang dari 14 kecamatan ini kita meminta bupati yang baru ini bagaimana untuk menerapkan ya, visi misinya yang janji-janjinya selama dalam pelaksanaan pilkada ini tadi. Harapan kita agar ya Musirawas ini ya cepat berbenah ya, untuk mewujudkan pembangunan baik infrastruktur dan non infrastruktur. Nah, itu target kita di tahun 2001. Selanjutnya itu juga ya kan, mana ada aturan-aturan bahwa sekarang di pusat itu sudah banyak mereduksikan undang-undang yang terbaru. Menurut yang terbaru adalah undang-undang tentang tenaga kerja, ya kan. Apa nih kemarin itu? Undang-undang tentang tenaga kerja ini tadi yang dirangkum Omnibus Law itu. Nah, ini harus diikuti oleh aturan-aturan di tingkat bawahnya, baik itu Perda maupun Perbuk, agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih di atasnya. Karena hukum kita adalah hukum positif. Iya kan? Nah, agar jangan terlalu banyak ya undang-undang atau Perda atau Perbuk yang kita buat, tapi pada tataran pelaksanaannya ini tidak membumi. Untuk apa itu? Benar-benar. Ya kan? Memberatkan beban saja. Nah, lebih baik kita membuat satu aturan, ya kan? Aturan yang ini tadi sedikit, tapi ini bisa membumikan. Untuk apa kita banyak cita-cita, program yang banyak, tapi hanya meninggalkan mimpi-mimpi saja. Nah, itu harapan kita dalam kinerja kita di tahun 2021 ini. Oke, baik. Bisa jalan sedikit dulu? Oh ya, silakan. Biar bisa. Ya, ini Presiden Republik Indonesia yang pertama, sang inspirator saya. Ini spirit kekuatan saya yang selalu mengajarin saya bagaimana kita tidak gampang untuk berjumawa, tidak gampang untuk dengan kehidupan yang materialistik, ya kan, kehidupan yang berjuis, ya kan, yang mengajarkan kita bagaimana kehidupan ini adalah sebagai energi kita, kekuatan kita, ya kan, kita harus menyatu dengan alam, menyatu dengan rakyat. Nah, itulah kekuatan kita. Itulah kekuatan kita, masyarakat, ya kan. Nah, maka itu saya taruh gambar beliau, kebanyakannya gambar beliau di dalam ruangan ini. Nah, ini menguatkan saya kembali bahwa kita mungkin tidak bisa seperti beliau, tapi api perjuangannya masih bisa kita jalankan selaku pemuda yang untuk mengisi generasi ke depan. Oke, baik. Bapak tadi lanjut ke yang tadi, kalau target Bapak sendiri ada atau tidak? Target apa ya? Target ke depannya untuk DPRD Musirawas. Ya, target saya DPRD Musirawas ini adalah ke depan adalah lebih pada ekstensi diri, ya kan, selaku lembaga menguatkan kemampuan, ya kan, sebagai perwakilan rakyat, ya, sebagai penyambung lidah rakyat, sebagai jembatan rakyat, ya, untuk menggapai cita-cita bernegara, cita-cita di dalam berpemerintah. Seperti itu. Bapak, pertanyaan terakhir, tapi dijawab jujur. Siap. Katanya Bapak mau hijrah jadi calon wali kota di Oh tahun ya, 2024. Alhamdulillah, ini satu doa. Satu doa dari adinda saya, Sela, bahwa saya katanya akan hijrah di Kota Lubuk Linggau. Ya. Itu jadi spirit, menjadi kekuatan ya sebagai aktor politik, ya kan? Sebagai aktor politik, selaku kader partai yang harus siap, ya kan, ditempatkan di mana saja. Kami selaku kader PDI Perjuangan, ya kan, menyiapkan diri, ya kan, dimanapun tempatnya, maupun itu di legislatif maupun di eksekutif. Nah, kenapa saya harus mengatakan seperti itu? Nah, inilah kader partai. Harus kader partai. Jangan kita ngomong cempedak di bawah cempedak di bawah batang nangko, ada gendak baru ngejol muko. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi kita sekarang menyebutkan selaku kader partai, ya kan,
bahwa kita menyiapkan diri, ya kan, bahwa konstelasi politik pada tahun 2024 yang insya Allah ini akan dilaksanakan serentak, ya kan, baik itu pilkada gubernur maupun pilkada pilwako maupun itu pilkada bupati, ya kan. Nah, kita menyiapkan diri saya, ya kan, untuk di Kota Lubuk Linggau. Berarti benar nih Bapak? Saya siap, benar, benar, ya kan, kita selaku aktor politik harus seperti itu. Untuk Siap. apa kita bekerja politik kalau kita tidak mempunyai cita-cita dan harapan? Benar sekali Bapak. Gitu. Berarti ditunggu ya Bapak di Siap. tahun 2024-nya? Siap, mohon doanya, mohon restunya, ya, kepada pihak media, ya kan, Bagi pada- masyarakat nih. bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau, bahwa, ya kan, di dalam konteks pilkada tahun 2024, ya kan, kami selaku kader PDI Perjuangan mensiapkan diri untuk maju di pada pilkada 2024. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih nih atas waktu dan Ya, kesempatannya. sama-sama. Kita main ke dalam sini Bapak. Boleh, silakan. Oke. Selain ruangan aku di sini, nah di situ ada ruangannya, tidak buat itu tempat istirahat. Untuk apa? Ini kantor kita dituntut kerja di sini, itu saya buat untuk musola. Oh, untuk sholat. Untuk saya sholat, Beribadah. ya kan, beribadah. Selain saya berhubungan habul minallah, ya, habul minan nas, saya harus berhubungan juga dengan Tuhan dan keyakinan saya, yaitu habul minallah. Habul minan nas saya berintegrasi terhadap adinda saya, ya kan, saya berinteraksi dengan masyarakat, ya, menerima laporan-laporan yang masuk, ada permasalahan-permasalahan tingkat bawah. Tanpa ada laporan juga, kami akan tidak tahu juga. Karena luasnya wilayah Kabupaten Musirawas ini, ada dapilnya masing-masing, maka dari disinilah menjadi kesatuan, menjadi kekuatan masyarakat yang disebut lembaga DPRD Kabupaten Musirawas ini tadi. Nah, inilah habul minanasnya, selaku beribadahnya terhadap manusia tempatnya. Ini tempat sholat aku. Ini tempat kita sholat. Nah, kadang ya, ini banyak juga anggota. Sebenarnya musolanya ada, di situ ada, ya kan, di situ ada ruangannya. Nah, tapi kebanyakan kawan-kawan ini tadi kadang numpang sholat di sini, berjamaah di sini. Nah, kadang sering kumpulnya di sini. Kalau nggak ke situ agak jauh kan. Jadi dia ada numpang di sini. Cak tadi ketua komisi 1, ya kan, dia datang numpang sholat di sini untuk sholat zuhur tadi habis kita rapat. Nah, ini ruang. Harusnya ini tadinya ini tempat istirahat. Jadi ini kemarin ada sofa, ada apa namanya, spring bed. Oh, tempat tidur ya. Nah, ini ada spring bed, ada lemari di sini kemarin. Nah, tapi aku bongkar. Nah, kita buat ini adalah tempat sholat, hubungan saya terhadap Tuhan. Nah, inilah di sini, ya kan, ruang kerja, ini buku, ya kan, kerjanya, di sini. Nah, Oh, berkas semua. Ya, berkas kalau ini. Kadang agak kita batasi masuk karena ini rahasia negara. Benar sekali. Ini rahasia negara yang harus kita jaga demi keamanan, ketertiban bagi masyarakat itu juga. Kalau di sana itu ada ruangan bamus, itu badan musyawarah, segala hal menyangkut permasalahan-permasalahan yang ada, kami membuat agendanya di badan musyawarah. Nah, itu lumayan cukup representatif. Kantor DPR Kota Musirawas. Kalau nyaman itu tentatif, tergantung kepada sudut pandang dari individu masing-masing. Nyaman kata dia belum tentu kata saya. Nyaman kata saya belum tentu kata dia. Benar sekali. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Saya terima kasih juga sudah dihampiri, sudah didatangi oleh adinda saya, Sela. Selamat sekali. Datang di sini, ya kan, mungkin atas waktu saya yang agak kurang, ya kan, untuk bersilaturahmi selaku pimpinan dengan ada hadirnya adinda saya di sini melalui media, ya kan, datang ke sini. Saya sangat berbangga hati, sangat berterima kasih, ya kan, sudah menghampiri saya, sudah melihat di sini agenda-agenda kita, ya kan. Dengan adanya datang ini saya sangat berterima kasih. Bukan saya yang berterima kasih, saya yang sangat berterima Kami kasih. juga berterima kasih Bapak sudah diperbolehkan Ya. untuk melihat di dalam Sama-sama. ruangan Bapak ini. Sama-sama. Pemirsa, itulah tadi bincang santai saya bersama Ketua DPRD Musirawas Bapak Azandri. Terima kasih telah mengikuti kami dari tadi. Saya Mbak Salatri Putri berserta